Pengertian Al-Kulliyatu Al-Khamsah. Kata Al-Kulliyatul Al-Khamsah terdiri dari dua kata, yaitu Al-Kulliyatu dan Al-Khamsah. Al-Kulliyatu artinya prinsip dasar, sedangkan Al-Khamsah berarti 5. Jadi Al-Kulliyatu Al-Khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam. Dalam istilah ushul fikih, kata Al-Kulliyatu Al-Khamsah sering disebut dengan maqasid Al-Khamsah atau 5 tujuan, dan Al-Duriyat Al-Khamsah yang artinya 5 kepentingan yang vital. Maka dapat disimpulkan bahwa Al-Kulliyatu Al-Khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan atau al-maslahat, dan apabila hal ini tidak ada maka akan muncul kerusakan atau disebut juga dengan mafsadat. Adapun urutan Al-Kulliyatu Al-Khamsah, menurut Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa urutan Al-Kulliyatu Al-Khamsah adalah 1. Al-din atau agama, 2. Al-nafs atau jiwa, 3. Al-aql atau akal, 4. Al-nasl atau keturunan, dan yang terakhir urutan kelima yakni al-mal atau harta. Urutan yang dikemukakan oleh Imam Ghazali inilah yang paling banyak disepakati oleh mayoritas ulama iqih maupun ushul iqih. Cara kerja Al-Kulliyatu Al-Khamsah sebagai berikut. Menjaga agama atau al-din harus lebih diutamakan daripada menjaga lainnya. Menjaga jiwa al-nafs harus lebih diutamakan daripada akal atau al-aql, dan keturunan al-nasl, demikian seterusnya. Mari kita perlahan-lahan menggali urutan dari Al-Kulliyatul Al-Khamsah. Yang pertama yakni 1. Menjaga agama atau hifzu al-din. Agama merupakan pokok dari segala alasan mengapa manusia hidup di dunia ini. Oleh karenanya, menjaga agama lebih diutamakan sebelum menjaga hal-hal yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Adapun urutan yang kedua yakni menjaga jiwa atau hifzu al-nafs. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'ah wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'ah wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Adapun urutan yang ketiga yakni menjaga akal atau hifzu al-aql. Akal merupakan karunia agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal itulah yang membedakan manusia dengan hewan ataupun makhluk lainnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjaganya dan menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Supaya akal tersebut terjaga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras segala sesuatu yang dapat melemahkan dan merusak akal pikiran.
Adapun urutan yang keempat yakni menjaga keturunan atau disebut juga dengan hifzu al-nasl. Syariat perkawinan dengan berbagai syarat rukun dan ketentuannya merupakan salah satu cara menjaga keturunan. Oleh karena itu, Islam melarang perzinaan dan menganjurkan pernikahan. Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menikah sebagaimana dalam sebuah hadis berikut. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghadzu lil basari wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa alaihi bil shaum fa innahu wija'un. Yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menahan syahwatnya. Hadis riwayat Bukhari. Adapun urutan yang paling terakhir yakni 5. Menjaga harta atau hifzu al-mal. Melalui kepemilikan harta, seseorang bisa bertahan hidup ataupun hidup layak dan dapat melakukan ibadah dengan tenang. Maka dari itu, Islam sangat memperhatikan masalah harta benda untuk menopang kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk bekerja mencari rezeki yang halal. Al-Quran mengistilahkan dengan fadlullah yang artinya karunia Allah sebagaimana dalam Quran surat Al-Jumu'ah berikut ini. Adapun bunyi dari ayat tersebut yakni sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka berterbarlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Yang terakhir, mari kita bahas bagaimana cara menjaga al-kuliyatu al-khamsah. Dan caranya sebagai berikut. Cara menjaga 5 prinsip dasar hukum Islam dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu 1. Min nahiyati al-wujud, yaitu dengan cara memelihara dan menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keberadaannya. Kedua, min nahiyati al-adam, yaitu dengan cara mencegah sesuatu yang menyebabkan ketiadaannya. Untuk lebih memahaminya secara mendalam, perhatikan uraian contoh berikut ini yang berada di dalam tabel. Nomor 1, contohnya menjaga agama secara min nahiyatil al-wujud, sholat dan zakat. Sedangkan secara min nahiyati al-adam, hukuman bagi orang murtad atau keluar agama. Dan selanjutnya bisa Anda baca sendiri dan dipahami sendiri. Terima kasih.